Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjela Pasca dengan NIM 0222050. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama, eksplorasi literatur etika profesi. Jurnal yang akan dibahas di sini yaitu jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi TI yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Jurnal yang pertama membahas tentang sebagai implikasi dari pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, masyarakat mengalihkan berbagai aktivitas lanskap offline menjadi online. Berbagai aktivitas mengalami adaptasi seperti skema kerja work from home, pembelajaran berbasis kelas online, hingga aktivitas jual beli online pun meningkat. Faktanya terjadi peningkatan pengguna internet pada tahun 2020 sebesar 10% dibanding tahun 2019 lalu. Hingga Juli lalu tercatat pengguna internet dunia mencapai angka 3,96 miliar. Peningkatan eksposur dan penggunaan internet secara masif tentu menjadi suatu potensi ancaman keamanan tersendiri, terutama dalam ancaman serangan cyber. Serangan cyber dalam domain internet menyebabkan ancaman keamanan yang mengintai bagi masyarakat Indonesia menjadi lebih besar. Selanjutnya, jurnal yang kedua membahas tentang pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain. Hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses sehingga miliaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif, dan efisien, serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Akan tetapi, perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat, melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan, dan lain-lain. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Adapun ringkasan komparatifnya, kedua jurnal ini membahas dampak penggunaan teknologi dan internet terhadap keamanan, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Jurnal pertama ini menyoroti peningkatan aktivitas online selama pandemi dan juga memperbesar risiko serangan cyber. Sementara jurnal yang kedua menyoroti manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, namun juga menekankan risiko seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian. Dalam kasus-kasus yang telah disebutkan ini, adapun solusi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan keamanan transaksi dengan teknologi yang lebih aman, memantau transaksi secara real time untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko skimming serta tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Profesional TI juga dapat mengembangkan sistem penilaian risiko yang lebih canggih untuk mencegah penipuan dan pemalsuan data, meningkatkan enkripsi data, dan memperkuat kebijakan privasi dan perlindungan data. Pendidikan kepada pengguna juga penting agar mereka lebih waspada terhadap praktik penagihan yang tidak etis. Nah, pada intinya langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI melibatkan penggunaan teknologi yang lebih aman, peningkatan kesadaran pengguna, dan kerjasama dengan penyedia layanan untuk meningkatkan keamanan sistem dan privasi pengguna. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh kedua jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang
telah diketahui sebelumnya dengan memperhatikan aspek berikut dalam konteks keterbukaan dan transparansi. Nah, ini sangat penting bagi profesional TI secara jujur dan terbuka untuk menginformasikan kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan mengurangi risiko penyalahgunaan data seperti yang terjadi dalam kasus pencurian data pribadi dan penjualan ilegal. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan dan privasi. Ini menjadi krusial dalam melindungi data pribadi pengguna. Profesional TI harus memastikan bahwa sistem mereka memenuhi standar keamanan yang tinggi, mencegah akses yang tidak sah, dan melindungi data pribadi dari pencurian atau penyalahgunaan seperti dalam kasus penyalahgunaan data pinjaman online. Selanjutnya, keadilan dan kemanfaatan menekankan pentingnya memastikan bahwa penggunaan data memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak terkait. Dalam konteks penipuan online dan layanan transportasi online, para profesional TI harus memastikan bahwa sistem mereka tidak hanya menguntungkan penyedia layanan, tetapi juga melindungi keamanan dan kesejahteraan pengguna. Selanjutnya, nomor 2, analisis keputusan etis berbasis riset. Sini ada studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja. Studi kasusnya yaitu studi kualitatif menunjukkan bahwa implementasi industri 4.0 dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang teknologi digital dan otomatisasi. Namun hal ini juga dapat menggantikan pekerjaan tradisional seperti produksi manual dan pekerjaan administratif, serta membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alat otomatisasi di era revolusi 4.0 dapat membantu dalam mempercepat proses produksi, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi energi. Namun implementasi industri 4.0 juga dapat meningkatkan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan memerlukan penggunaan sumber daya yang lebih besar sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan. Di sisi lain, perkembangan teknologi otomatisasi juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya lapangan kerja. Sebuah studi oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa sekitar 5 juta pekerjaan akan hilang pada tahun 2020 akibat adopsi teknologi otomatisasi di sektor manufaktur, keuangan, dan perhotelan. Namun studi tersebut juga menyebutkan bahwa teknologi otomatisasi akan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang membutuhkan keterampilan teknologi tinggi. Untuk pertanyaannya, yang pertama, analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dan dalam pengambilan keputusan. Dalam analisis studi kasus mengenai implementasi industri 4.0 dan dampaknya terhadap lapangan kerja serta lingkungan, terdapat beberapa faktor etis yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor pengaruh terhadap lapangan kerja tradisional. Nah, faktor ini mencakup pertimbangan etis terkait dampak penggantian pekerjaan tradisional oleh otomatisasi dan digitalisasi. Penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan pekerja yang terdampak dan mengembangkan program pelatihan dan adaptasi untuk membantu mereka beralih ke pekerjaan yang membutuhkan keterampilan baru. Faktor yang kedua, efek lingkungan. Nah, dalam konteks ini, faktor etis termasuk pertimbangan terhadap dampak lingkungan dari implementasi industri 4.0 sebagai peningkatan penggunaan bahan berbahaya dan sumber daya yang lebih besar. Pengambilan keputusan harus memperhatikan berkelanjutan lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi dampak negatif, misalnya dengan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan. Faktor yang ketiga, peningkatan efisiensi potensi kerugian pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Analisis studi kasus
tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam analisis studi kasus mengenai implementasi Industri 4.0 dan dampaknya terhadap lapangan kerja serta lingkungan, terdapat beberapa faktor etis yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, faktor yang pertama, pengaruh terhadap lapangan kerja tradisional. Faktor ini mencakup pertimbangan etis terkait dampak penggantian pekerjaan tradisional oleh otomatisasi dan digitalisasi. Selanjutnya, faktor yang kedua, efek lingkungan. Dalam konteks ini, faktor etis termasuk pertimbangan terhadap dampak lingkungan dari implementasi Industri 4.0 seperti peningkatan penggunaan bahan berbahaya dan sumber daya yang lebih besar. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi dampak negatif, misalnya dengan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan. Faktor yang berikutnya, peningkatan efisiensi, potensi kerugian pekerja. Dalam situasi di mana otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengancam pekerjaan manusia. Faktor etis yang harus dipertimbangkan adalah sejauh mana meningkatkan efisiensi harus ditekankan dibandingkan dengan potensi kehilangan pekerjaan manusia. Faktor yang berikutnya, kesetaraan dan aksesibilitas. Penting untuk mempertimbangkan faktor etis terkait kesetaraan dan aksesibilitas dalam penerapan teknologi otomatisasi. Hal ini melibatkan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses peluang pekerjaan baru yang muncul dari Industri 4.0. Selanjutnya, faktor yang terakhir, kualitas dan kehidupan kerja. Faktor etis terkait dengan kualitas dan kehidupan kerja melibatkan memastikan bahwa otomatisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja yang tersisa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dan dalam studi kasus tersebut. Nah, dalam studi kasus mengenai implementasi Industri 4.0 dan dampaknya terhadap lapangan kerja, prinsip bisnis sebagai profesi luhur mempengaruhi keputusan dengan cara yang berarti. Yang pertama, tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi fokus utama. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka dan mengadopsi teknologi otomatisasi. Ini berarti memastikan bahwa implementasi teknologi tersebut tidak hanya menguntungkan perusahaan secara finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, pentingnya pengembangan sumber daya manusia menjadi sorotan. Prinsip bisnis yang luhur menekankan perlunya pengembangan keterampilan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, yang terakhir, pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keputusan bisnis menjadi prioritas. Perusahaan harus melihat lebih dari sekedar keuntungan finansial jangka pendek. Mereka harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari otomatisasi terhadap lapangan kerja, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan, serta memastikan bahwa keputusan mereka mengarah pada keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk bagian yang ketiga, penelitian dampak cybercrime. Di sini ada 3 artikel. Untuk artikel yang pertama membahas tentang munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti penggelapan uang di bank melalui komputer, kasus video porno yang diunggah di internet, hacker, carding atau kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain, dan kejahatan yang digunakan dalam transaksi perdagangan di internet, penyebaran virus dengan sengaja di internet, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan, dan merek dagang atau nama orang lain melalui internet, dan kasus pencurian dokumen pemimpin negara melalui internet,
Semua kasus cybercrime ini menunjukkan gejala pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Selanjutnya, artikel yang kedua membahas tentang ancaman keuangan sangat bervariasi, mulai dari penipuan online dan trojan perbankan yang mengatur PC, tablet, serta smartphone hingga ke serangan terhadap organisasi keuangan, ATM, dan bahkan pada point of sale, terminal. Dan dari analisis statistik, kami melihat bahwa sektor keuangan di negara-negara Asia Pasifik berkembang pesat sehingga penjahat cyber mengalihkan perhatian mereka demi mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari peluang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses perkembangan cybercrime yang besarannya adalah sistem keuangan dan perbankan, mulai dari penyerangan dengan besaran kelengahan nasabah, penangkapan data transaksi, pengubahan dan data, bahkan sampai pada penyerangan ke dalam database perbankan. Selanjutnya, artikel yang ketiga membahas tentang risiko dari pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya berbagai kejahatan, khususnya terhadap anak. Padahal seorang anak yang tidak pernah ada dalam pantauan orang tua yang menggunakan teknologi informasi sangat rentan menjadi korban kejahatan pengasuhan anak, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga si anak. Nah, adapun pertanyaan yang akan kita jawab, yang pertama, jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Nah, untuk artikel yang pertama, membahas tentang meningkatnya kasus cybercrime di Indonesia yang mencakup berbagai kejahatan seperti penggelapan uang di bank melalui komputer, penyebaran video porno di internet, hacking, carding, dan pencurian dokumen pemimpin negara melalui internet. Artikel ini menyoroti gejala pergeseran masalah sosial dari dunia nyata ke dunia cyber, di mana tindak kejahatan sulit untuk dilacak karena sifat tanpa batas, teritorial, dan tanpa kendali dari cyber security. Untuk artikel yang kedua, membahas tentang ancaman keuangan yang bervariasi dalam ranah cybercrime. Ancaman ini meliputi penipuan online, trojan perbankan, serangan terhadap organisasi keuangan, ATM, dan terminal point of sale. Penjahat cyber mulai mengalahkan perhatian mereka untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang muncul dengan berkembangnya sektor keuangan di negara Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan cybercrime yang menargetkan sistem keuangan dan perbankan. Untuk artikel yang ketiga, membahas tentang risiko cybercrime terhadap anak-anak. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, anak-anak menjadi rentan menjadi korban kejahatan online seperti pengasuhan anak, penyimpangan seksual, dan pengaruh negatif dari media massa seperti video porno. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Nah, profesi teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan cybercrime. Berdasarkan literatur yang ada, berikut adalah beberapa kontribusi profesi TI dalam penanganan cybercrime. Profesi TI bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi dari serangan cybercrime. Mereka merancang dan menerapkan kebijakan keamanan, firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk mengidentifikasi dan mencegah ancaman keamanan. Selanjutnya, profesi TI melakukan penelitian dan analisis terhadap serangan cybercrime yang terjadi. Mereka menganalisis pola serangan, metode yang digunakan oleh penyerang, dan mengidentifikasi cara kerja yang perlu diperbaiki. Hasil analisis ini digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk pertanyaan yang berikut, sintesis etika dan hukum dalam TI. Nah, artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Untuk pertanyaan yang pertama,
pertama, analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Nah, meskipun tersebar di berbagai undang-undang, perlindungan data pribadi ada di Indonesia, RUU Perlindungan Data Pribadi yang dimiliki Indonesia saat ini perlu dikaji lebih detail karena regulasinya masih perlu penyempurnaan. Setidaknya Indonesia bisa disandingkan dengan undang-undang perlindungan data pribadi negara lain seperti di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum atas data pribadi sudah dijamin oleh undang-undang di beberapa negara tersebut. Nah, sedangkan di Korea Selatan, Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi yang disahkan pada tahun 2011 adalah undang-undang di Korea Selatan yang mengatur perlindungan data pribadi. Demi keamanan informasi pribadi, warga negara Korea Selatan yang mayoritasnya menggunakan internet, Korea Selatan telah mengembangkan urgensi legislatif dalam hal perlindungan privasi data. Pasal 3 2011 menguraikan standar perlindungan data pribadi di Korea Selatan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, literatur Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Nah, sebagai pemimpin TI, jika saya dihadapkan pada situasi serupa di mana perlindungan data pribadi perlu diperbaiki, saya akan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, menganalisis undang-undang yang ada. Saya akan mempelajari RUU Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia saat ini dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam regulasi tersebut. Saya akan memahami dengan baik persyaratan dan batasan yang ada dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, saya akan melibatkan pihak terkait. Saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan ahli hukum untuk mendiskusikan perbaikan yang diperlukan dalam Undang-Undang RUU PDT. Selanjutnya, saya akan mempertimbangkan aspek teknis. Saya juga akan melibatkan tim TI dalam proses ini. Saya akan memastikan bahwa sistem keamanan data kami memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Saya akan mengusulkan perubahan setelah melakukan analisis dan mendapatkan masukan dari pihak terkait. Saya akan menyusun rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam RUU PDT. Rekomendasi ini akan mencakup penambahan atau perubahan dalam ketentuan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan efektif. Saya akan mendorong perubahan dengan bekerja sama pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong perubahan dalam RUU PDT. Saya akan menggunakan pengaruh dan keahlian saya sebagai pemimpin TI untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian yang layak. Selanjutnya, kita masuk pertanyaan yang kelima, studi literatur profesi luhur dalam TI. Untuk pertanyaan yang pertama, identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Adapun studi kasus yang pertama, Microsoft dan inisiatif keamanan digital untuk meningkatkan keamanan digital dan menjaga privasi pengguna dalam praktik bisnis mereka. Mereka telah mengambil inisiatif untuk melindungi pengguna dari ancaman keamanan dan memastikan bahwa produk dan layanan mereka memenuhi standar keamanan yang tinggi. Nah, salah satu contoh dari inisiatif ini adalah Microsoft 230 Computing Initiative. Pada tahun 2002,
Microsoft mengumumkan inisiatif ini yang bertujuan untuk mengintegrasikan keamanan ke dalam seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Inisiatif ini mencerminkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis karena Microsoft berkomitmen untuk memberikan produk yang aman dan menjaga privasi pengguna mereka. Selanjutnya, kasus yang kedua, Google dan kode etik AI. Google telah mengadopsi pendekatan yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Mereka menyadari pentingnya memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Pada tahun 2018, Google merilis kode etik AI yang berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan dan menggunakan AI dengan bertanggung jawab. Nah, kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti kecerdasan buatan yang bermanfaat, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Nah, dalam praktik bisnis mereka, Google berusaha untuk memastikan bahwa AI mereka diinginkan untuk kebaikan dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika yang dijunjung tinggi. Nah, kedua studi kasus ini mencerminkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis dalam praktik bisnis. Nah, Microsoft dan Google mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab dan etis untuk melindungi keamanan dan privasi pengguna mereka, serta memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan dan gunakan sesuai dengan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi. Hal ini mencerminkan pentingnya integritas tanggung jawab dan komitmen terhadap nilai-nilai etis dalam praktik bisnis dalam industri TI. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini. Nah, dalam menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini, konsep profesi luhur baik dalam profesi teknik informatika maupun bisnis dapat memberikan landasan yang kuat untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Nah, berikut adalah kesimpulan mengenai penerapan konsep profesi luhur dan dalam menghadapi tantangan tersebut. Konsep profesi luhur menekankan pentingnya integritas dan etika dalam praktik bisnis dan profesi teknik informatika. Dalam menghadapi tantangan pemenang mengambil semua, penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika yang tinggi, termasuk menjaga privasi pengguna, keamanan data, dan transparansi yang dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, profesi luhur mendorong tanggung jawab sosial dalam industri TI. Dalam menghadapi tantangan pemenang mengambil semua, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari inovasi teknologi. Profesi teknik informatika dan bisnis harus memikirkan keberlanjutan, keadilan, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Selanjutnya, profesi luhur menekankan pentingnya memberikan produk dan layanan yang berkualitas dan aman bagi pengguna. Dalam menghadapi tantangan pemenang mengambil semua, perusahaan dan profesi TI harus berkomitmen untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas tinggi, serta menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Selanjutnya, konsep profesi luhur mendorong kolaborasi dan kompetisi yang sehat dan industri TI. Dalam menghadapi tantangan pemenang mengambil semua, penting untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha, serta mempromosikan inovasi dan persaingan yang fair. Kolaborasi dan kompetisi yang sehat dapat mendorong perkembangan industri yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Nah, dengan menerapkan konsep profesi luhur baik dalam profesi teknik informatika maupun bisnis, kita dapat menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI dengan integritas, tanggung jawab sosial, fokus pada kualitas dan keamanan produk, serta kolaborasi dan kompetisi yang sehat. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan industri yang lebih berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.